Betul. Ya Sampai kalau final. sepanjang era STY pegang timnas, 2 pertandingan terakhir Yordania. Jordania dan Korea Selatan, terutama Korea Selatan itu yang paling sensasional. Sensasi. Kalau orang menyerang orang lain, Mhm. terus kemudian orang lainnya nggak baca, Yang diserangnya nggak baca. atau nggak terlalu peduli, Iya, nggak terlalu peduli, yang lebih sakit hati yang nyerang. Kan? Bahkan sebetulnya di awal kedatangannya saya adalah pembelanya. Ya, Ayo nggak Pak, apa-apa. peluang juaranya Pak. Semifinal besok menang bisa. Kembali di Politik 442. Wih. Tepuk tangan dulu untuk Timnas Indonesia U23 Luar biasa. lolos semifinal. Tapi kita kedatangan, ini bintang tamunya nih bukan mumpung main lagi nih. rame. Pemain cadangan. Toel. Waduh, ada Atas Coach Toel permintaan di sini. Anda, jangan bahas politik terus dong, bolanya juga. Oh, Ya Bung udah, Toel kita bahas. hadirin. Wes, Bung Wes. Toel. Selamat datang di Politik 442. Bang Biar Effendi ada Ghazali reaksi juga. katanya. Ada langsung segini. Enggak, saya makanya dari tadi saya bisikin sebelum mulai rekaman ini. Jangan kayak agak tidur-tiduran. Jangan. Jadi di sini memang harus ada reaksi. Ya, terutama dalam minggu-minggu ini. Ya jangan juga dia sepanjang kita ngobrol begini aja gitu. Saya sengaja nggak bikin Cool. gitu, Anda bikin gitu. Ada Bung Toel yang lagi rame-rame dibicarakan. Heran loh. Biasanya tadi saya udah bilang tuh Bung Toel, orang Ya. tuh main bola, menang piala baru viral gitu. Mhm. Ya. Cuma Bung Toel orang nonton bola aja viral. Dia cuma nonton doang. Ada loh. 3 Nonton soal bola. Toel nih. Yang pertama, saya pernah bermain bola bersama dengan dia. Oke. Nah, itu penting tuh ya kan? Ya. Artinya orang ini kalau memang mencintai bola, Iya. Main iya, bola. main bola Main juga. bola. Gitu. Tidak berarti harus hebat main bola atau Iya. tidak Iya. selalu wajib, tapi ini termasuk orang yang cinta bola dan bisa main bola. Nah, Oke. itu juga penting. Yang kedua, saya baru tahu loh bahwa Toel ini itu sampai dibicarakan oleh Malaysia dan negara-negara. Oh, iya, kenapa? Serius Iya, nih? bener. Apa? Iya benar. Wow. Ini laporan langsung dari Doha nih. Enggak, iya. Jadi yang lain itu juga membicarakan. Ya, kebetulan Kenapa? lagi di Doha 1-2 orang itu membicarakan. Kalian mau kirim towel dari Indonesia ke Malaysia ya? Belum, maksud saya gimana? Iya katanya. Ada yang bikin di media sosial bahwa jangan sampai asosiasi sepak bola Malaysia itu kedatangan Toel pada saat itu. Tanpa kedatangan Toel aja udah kacau mereka. Katanya. Apalagi kalau Toel datang gitu katanya. Jangan salah, malah jangan salah jadi loh. bagus. Kalau ilmu organisasi itu, kalau udah stagnan, itu kayak kolam. Dibutuhkan. Masukin Nah, justru saya ikan mau- predator di situ. Saya biar mau semua bilang, jadi gerak. saya mau gitu. bilang yang ketiga. Iya kan nih. harus gitu. Saya mau bilang yang ketiga karena ini 442. Iya. Itu saya melihat Toel ini ketika dia mulai menyatakan pernyataan-pernyataan, saya sebagian saya setuju ya. Bahkan kemarin waktu mengucapkan selamat ulang tahun ke 94 PSSI Iya. di 2 kanal TV, saya 19 mengatakan April bahwa kemarin. selamat sudah ada kemajuan, tapi dengarkan juga suara-suara yang berusaha membalancing, Ya. membuat ini seimbang. Membalancing. Yaitu Salah kalau satunya Toel, saya sebut nama. Omi Toel, Welly Toel. atau Toel. Iya, Bang karena Toel. saya memikirkan dulu waktu pertama kali Rocky Gerung muncul ya, Hmm. kan kita bicara politik Politiknya nih. perpaduan ya kan? Iya. Toel di dunia politik ada Rocky Gerung. Iya, no Rocky no party, Oh iya. no Toel no kesel. No, Jadi dulu pun orang nggak bayangkan bahwa, apa yang dikatakan Rocky Gerung ini, wah, apa sih? Iya. Udah. Sekarang mungkin nggak seluruhnya, Iya, tapi iya. sebagian. Adalah setuju gitu ya. Oh, Ada, terbukti kan? maksudnya, Iya. Tapi kita terbukti nggak? mau dengar dari Bung. Terbukti nggak Rocky Gerung? Ya, sebagian? ada. Ada dong yang dia bilang Ada, orang mau ada. meninggalkan partainya dan lain-lain sebagainya itu kan ternyata pada ada waktu itu. benernya. Iya. Kita dengar dari Bung Toel dulu. Ya. Bung Toel, jadi Apa sebenarnya tadi Bang Ege udah bilang harus ada balancing, suara yang balancing, berani mengkritik, berani tetap menjaga agar istilahnya tuh orang tetap sigap gitu loh, nggak terlalu nyaman di posisinya gitu ya. Nah, tapi saya mau tanya, ini mungkin kita banyak nanya pertanyaan netizen yang mungkin mereka nggak sempet nanya ke Ya. Bung Toel Benar, betul. karena komentarnya tenggelam Ya. di balik 20.000 komentar yang lain gitu ya. Jadi Bung Toel mungkin nggak sempat baca. Jadi Bung Toel itu memang bener suaranya suka kenceng ke STY karena mau balancing. Apa emang ada masalah pribadi sih sama STY? Misalnya Nggak Anda ada. pernah main bola sama dia, terus kaki Oh, Anda diinjek misalnya. Apa Bung Toel? Nggak ada sama sekali masalah pribadi, nggak ada. Sama sekali nggak ada.
Di bola juga nggak pernah kepikiran kayak begini. Ya sudah kecebur aja di bola. Iya benar. Kecebur di bola. Iya. Cuman kalau kecebur artinya kan nggak sengaja belajar bola. Iya. Belajar bola, organisasinya, aturannya, hukumnya, teknikalnya belajar. Jadi kalau lihat sesuatu yang ini kayaknya nggak pas, ya saya ngomong aja gitu loh. Itu aja. Walaupun udah tahu bakal banyak yang mencaci maki. Nggak tahu juga. Nggak nyangka tahu. juga sebenarnya. Nggak nyangka juga. Cuma kalau soal STY kan saya mengkritisi sejak era Iwan Bule. Iya. Sejak era Iwan Bule. Saya mengkritisi, cuma waktu itu udah mulai sadar kenapa kalau mengkritisi STY ada respon yang Langsung. feedback yang Iya. Langsung ya? masif gitu. Nah, itu mulai agak curiga ada apa gitu. Oh, terasa ini ya, terstruktur, masif dan TSM. sistematis ya. Ya, gitu. Jadi kan yang paling gampang ini nih. Terstruktur, sistematis, Dan masif. masif. Kalau di politik beneran ada B. Apa tuh? TSMB. Apa tuh? Terstruktur, sistematis, Masif. 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 B-nya apa coba? Apa? Buzzer. Buzzer. Kalau di politik. Kalau di politik, ini kan Iya, bola. Kita hari iya. ini bola. Kita tapi rasanya Judul gitu. acaranya politik 442. Kan 442-nya. Oh, Yaudah, iya, benar. acara kita hari ini 442 politik deh. Biar banyakan bolanya dikit. Iya. Enggak, tapi kalau masih ada lagi nggak pertanyaan netizen yang penting? Nggak ada. Tapi nggak ada. terasa terstruktur ya. Apa tuh Terasa. yang apa Terasa. itu? Terasa. Oh, di Kenapa? media sosial terutama. Media sosial. Anda merasa terstruktur. Ya. Masifnya sih jelas kalau masifnya. Masifnya Banyak banget sudah. soalnya. Sistematisnya? Sistematisnya Ya, terasa. terasa juga. Oh. Apa yang membuat terasa kok kayak ini kayaknya ada yang ngatur nih kayaknya atau ada yang mengorganisir gitu. Kalau di media sosial biasanya akun-akunnya nggak jelas. Oh. Sebetulnya sih bukan tipe yang suka baca-baca juga. Yang nggak sengaja kebaca aja. Jadi sebetulnya bukan karena hebat juga. Oh kok kuat gitu ya kan gitu. Orang nggak dibaca. Wah, Ya. bisa. Aku nggak baca. Nah, itu agak ada masalah. Kenapa? Karena Michael Shapiro ini dosen saya di Cornell bilang begitu. Kalau orang menyerang orang lain, terus kemudian orang lainnya nggak baca, Yang diserangnya nggak baca. atau nggak terlalu peduli, Iya, iya. yang lebih sakit hati yang nyerang. Gua udah Itu kata capek-capek Michael gitu. Shapiro. Iya, Kata iya. Michael Shapiro. Ya. Kadang-kadang panjang-panjang loh mereka Jadi, ketiknya. Enggak, Betul. ya, kata Michael Shapiro. Tapi artinya tidak juga berarti seluruh feedback atau seluruh input itu kita Iya, abaikan. abaikan. Iya. Ya. Bapak masih punya, saya soal punya yang bahaya-bahaya nih. Oh, iya. Kalau tiga Udah, ini cukup. terstruktur, sistematis, Dan masif. ini kalau ke MK 53 cuma ini. Ya, skornya 53. Paling bagus ada yang 3 Dissenting ya, dissenting. Iya kan? Pertama kali dalam sejarah dalam sejarah. Pilpres. Ada yang 3 ya. Iya kan? Untuk hasil pemilu ya. untuk PHPU. Hmm. Itu PHPU kan terbagi dua, PHP dan U, ya kan? Aduh, apa lagi nih? Iya kan PHP. PHP. Punya. U-nya Itu kan perselisihan hasil Pemilihan pemilihan umum. umum. Oh, ada nih. Jangan suka jauh-jauh. Ada lagi pertanyaan belum? daripada kita Cukup untuk saat kejebak ini, Pak. ya kan? Silakan. Saya boleh ini yang penting-penting. Dua saya. Satu, Apa tuh? Anda memang agen pemain. Enggak. Ah, Oh, Hoax, banyak gosip fitnah. gitu. Hoax tuh hoax berarti. dan fitnah. Belum pernah ya? Agen? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Dan belum ada Iya. pemain belum yang ada. dipegang. Enggak ada. Ya, aduh, ini penting benar ya. Hmm. Yang kedua, Clear satu. clear satu. Yang kedua. Nggak Apalagi? ada pemain. Yang kedua itu mafia sepak bola. Jadi pertanyaan gitu, apakah Anda mafia sepak bola? Ya, bukan. Belum pernah ada mafia ngaku, iya saya mafia. Oh, Anda salah. Ada ya? Kalau dalam keluarga Sisilia itu mereka Harus declare. harus Harus declare. declare. Kita, Oh. tapi kita sebuah organisasi, jangan Iya. sebut mafia kan gitu Iya, dong. betul. Apa Kita namanya? Kamora. Namanya beda. Iya. Apakah Anda namanya beda tapi mafia? Salah juga. Saya cuma mau kasih tahu pada Anda bahwa Ya. sampai ke situ tuh tahapannya, Ya. ya kan? Bahwa jangan dengarkan Toel. Hmm. Dia adalah mafia Mafia. sepak bola Indonesia. Oke. Nah, saya rasa mafia itu kan mau nggak mau terkait dengan misalnya agen mengageni. Itu bisa gitu kan? Karena nggak dipakai atau dibikin sulit oleh orang lain, misalnya gitu ya. Itu dalam Ya. konteks mafia. Lalu yang lebih penting lagi itu match fixing, misalnya gitu ya. Pengaturan hasil pertandingan gitu. Waktu saya main bola sama Anda tuh Anda nggak bisa ngatur saya kan? Siap. Nggak bisa ngatur hasilnya maksudnya. Saya lari kemana aja dia nggak bisa atur. Dia suka bilang sama saya, "Hei, bawa bola dari kiri masuk ke dalam, jangan bawa keluar," katanya. Nggak Saya bilang, dituruti juga. saya lebih suka bawa keluar. Nggak bisa diatur. Iya. Udah. Malah karena match fixing, Ya. karena kasus match fixing, jadi narasumber Satgas Anti Mafia Bola pernah. Iya. Oh, oke. Iya.
karena jadi narasumber Satgas Anti Mafia Bola 2019 itu ya. eh, tiba-tiba di stop, nggak boleh siaran bola lagi Indonesia. Kan seperti itu. Kalau yang kemarin masuk Pengadilan Negeri di Sleman, kasus 2018, Iya. diperiksa jadi saksi di Mabes sama jadi saksi di Pengadilan Negeri Sleman untuk yang Itu kasus apa? 2018. PSS Sleman lawan Madura FC. Yang istilah populernya offside 2 km. Oke. Ya yang dicurigai sebagai Iya. match fixing. Iya, iya. Anda diminta pendapatnya sebagai penonton pada waktu itu sebagai Harusnya sebagai saksi ahli, Ya. cuma karena komentator itu tidak ada verifikasi, verifikasi apa sih? Tidak ada Sertifikasi, sertifikasi. ahlinya ya. ya di Indonesia, Iya, jadi iya, iya. saksi fakta tetap. Oke. Oh, Saksi fakta. iyalah ya kalau nggak Masa ahli- mafia bola ahli ikutan sepak bola terlibat gitu. kayak Malah dimajuin tuduhannya di mafia pengadilan. bola. Ya, karena begitu sampai ke pengadilan sebagai saksi, orang udah nggak peduli saksi Mau apapun. saksi ahli, Mau masalahnya saksi apapun dianggap dia terlibat gitu. kan kalau Memang- saksi ahli harus ada kompetensi yang membuat dia itu bisa Ya. ditunjuk sebagai ahli gitu ya. Iya, iya. Tapi Betul. ini ingin menghadirkan Bung Toel. Karena waktu pertandingan itu saya memang jadi komentatornya. Kecurigaan-kecurigaan terhadap pertandingan itu lah yang ditanyakan oleh Iya. jaksa. Jadi Dan pada waktu fakta-fakta mengenai Anda jadi pertandingan komentator, itu. Anda sudah mengatakan bahwa ini Sudah. ada yang aneh nih. Ya, sudah. Masa offsetnya 2 km misalnya gitu. Ya, Sudah ya? sudah. Oh, oke. Emang lapangan bola panjangnya berapa ya? Nggak tahu. Offside-nya 2 Mungkin kilometer. 100. pertandingannya di situ tapi offset yang dilaporkan di 2 km lain. Bisa. Di lapangan lain mungkin. Iya, iya, Nah, Iya. kalau semua itu udah diklarifikasi, nih yang suka baca komentarnya dengan detail gitu. Kalau Bang Toel kan nggak baca gitu, tapi Baca juga, tuduhan baca baca juga. beberapa. beberapa. Yang itu baca, Tuduhan yang tadi itu baca. kan udah diklarifikasi. Berarti kalau Bang Toel selalu memberikan kritik yang pedas-pedas, tapi sebenarnya kritik pedas itu kan juga penting gitu untuk STY dengan segala upayanya di timnas sepak bola kita, itu apanya sih Bang Toel? Biar Apanya jelas Kritik gitu. terbesarnya gitu. Kenapa kritiknya itu seolah-olah selalu salah STY gitu? Dari sisi Bang Toel. Enggak, itu Iya. saya juga beda tuh. Kalau sependengaran saya, kadang-kadang dia ngomong di radio kan sependengaran saya ya. Sama ya dong, sepenglihatan saya kalau dia lagi Sependengar. tampil di televisi, nggak selalu juga. Kan ada selalu STY jelek. Enggak selalu. Tuh, Nggak itu selalu. saya mau ngasih Oh. tahu. Wah, tapi walaupun mungkin 80-20 kali ya. Ya, ya, ya. ya. Oke. 80 kacau, 20-nya bagus lah gitu ya. Kan Nah, nggak apa-apa itu juga jadi ya. pengen tahu tuh persisnya sebenarnya apa catatan-catatannya Bang Toel. Jadi ketika datang, saya melihat sesuatu yang agak berbeda. Seolah-olah luar biasa. Gitu loh. Oke lah, saya ikuti. Bahkan sebetulnya di awal kedatangannya, saya adalah pembelanya. Karena waktu itu saya melihat STY itu diganggu oleh beberapa teman di PSSI. Kita pelan-pelan. Dia datang tahun 2020 lah, 2019 kontraknya, 2019, ya. tapi 2020 mulai aktif kan. ya. Nah di situ kan ada tuh gejolak tuh di dalam internal, ada dengan rekan-rekan di dalam lah di PSSI dengan orang teknik. Di situ saya malah membela STY karena saya pikir belum waktunya untuk kita mengkritisi. Kasih kesempatan lah gitu. Ketemunya Ya. waktu itu Pak Masih Iwan Iwan Bule. Bule. Oh, Iwan Bule ya. Nah, di situ saya masih bela. Tetapi setelah 2 tahun, misalnya 2022, ya saya mulai menagih hasil. Sebagai insan bola saya menagih hasil. oke. AFF, SEA Games misalnya. Dan di situ kan gagal ya, nggak Iya, dapat iya, gitu loh. Sementara di satu sisi dia kan posisinya begini. Pengalaman saya jadi melayani PSSI atau organisasinya, pelatih kepala tim nasional senior itu tanggung jawabnya tim nasional senior untuk prestasi. Jadi kalau filosofinya gini, dia bekerja for tomorrow, artinya hasil. Tapi direktur teknik bekerja for the future. Bedanya antara head coach tim nasional senior dengan direktur teknik. Direktur teknik bekerja untuk future, 5 atau 10 tahun mendatang. Jadi itu yang disebut fondasi. Dia menyiapkan fondasi bola. Tapi kalau pelatih tim nasional senior ya hasil, result. Ya, ya. Trofi lah, apalah. Itu prinsipnya. Itu yang saya dapat waktu melayani PSSI diceburin ikut kursus-kursus misalnya tentang technical director, tentang technical area. Itu yang saya dapat. Filosofi bolanya. Jadi Anda kalau ikut khusus itu tahun berapa? Supaya yang nonton tahu. 2014, 15, 16. Oke, 3 tahun ya. Ya di masa sebetulnya PSSI-nya lagi
lagi sulit ya, turbulence ya, Iya, iya, waktu itu. Gitu. Ya, ya. Jadi dicemplungin lah. Jadi segala wawasan Bung Toel itulah yang kemudian Anda terapkan ketika Ya. mengomentari pelatih timnas senior dan Betul. lain atau PSSI kita ya. Ya, Oke. the Saint dan the Solon sebagai dasar dari Ya. ilmu komunikasi yang saya pernah pelajari, Iya, kan betul, begitu. betul, betul. The Saint bolanya bener nggak, the Solonnya gimana gitu kan. Ini kalau bicara tomorrow, penaikan ranking kita itu termasuk nggak? Kan Nggak. tomorrow-nya jangka pendek kan? Enggak, Timnas nggak termasuk ya? enggak. Kalau tomorrow itu trofi, hasil. Iya. Kan begini, pelatih tim nasional, Bang Ege jadi pelatih tim nasional kan Seleção, Ya. La Selección. Ya, Jadi ya, ya. memang posisinya hanya menyeleksi pemain, Ya. tidak dalam kurun waktu panjang dan bertanding. Kan Iya, begitu. iya. Mempersembahkan Tapi gelar. yang dituntut dari pelatih itu adalah hasil. Hmm. Kita tahu kita kurang, maka kita hire dia kan. Hmm. Dari negara yang kita anggap sepak bolanya lebih maju. Tujuannya apa? Memboosting kualitas atau hasil. Tapi kan nggak dapet. Jadi trofi ini ya? Apa? Kata kuncinya trofi ya? Pengukurannya Trofi harusnya prestasi Tomorrow itu ya. Trofi dan prestasi. Ya, Nah, dalam trofi yang dapat baru Indra Safri Nggak dapat, kan? di SEA Games. Ya, Ya, itu betul. satu. Nggak apa-apa kan? Kan Ya. dia waktu itu dia ada juga di situ. Ada di Phnom Penh dia ada. siapa nih? Sintayong. Maksudnya ada ya? Ada dong. Oke, ya kan? oke, oke. Tapi tidak sebagai Pelatih. Pelatih, Pelatihnya ya. Indra Safri. supervisor untuk pertandingan itu juga lah ya, Oh, selama gitu ya? turnamen. Iyalah. Masa? Iya betul kan saya ada di situ. Saya yang ngumpulin penonton. Ada fotonya? Ada fotonya. Oh iya, nanti kita kasih lihat. Ada nanti saya kirim fotonya. Iya, Saya iya. bersama dan dia datang bisik-bisik ke Coach Indra Safri. Jadi trofi. Mhm. Terus selain trofi tadi prestasi lain apa tadi? Trofi. Apa saja lagi yang bisa disebut prestasi? Peningkatan ranking FIFA nggak bisa. Agak relatif loh itu bisa, ya. itu bisa, Iya. bisa. Lalu karakter, identitas permainan Oke. yang iya. disesuaikan dengan filosofi sepak bola Indonesia. Iya. Bisa. Hmm. Tapi Bentuk sebetulnya dalam perjalanan waktu ada yang saya kritisi. Ya, Kan isu waktu dia mulai datang adalah timnas tidak ada pemain titipan. hmm. Kan itu isunya. Oke. Kepengurusan Iwan Bule. Ya. Sintayong datang. Ada satu pertanyaan ketika dia memanggil pemain. Hmm. Jadi ada pemain striker Arema jarang main, cadangan, Oh ya. nggak bikin gol, Hmm. tapi dipanggil tim nasional. Jadi boleh pakai sebut nama? Boleh. Boleh. Ya. Yaitu? M. Rafli. Oke. M. Jadi, Rafli striker. supaya nggak jangan bias. sampai- jangan nggak bias. Saya inisialkan saja. Harus- MR. MR ya. harusnya mah ya. Bung Toel yang nanya boleh sebut nama, Bang Egi bilang boleh, lalu Bung Toel nyebut. Ini Bang Egi nanya, boleh sebut nama, boleh. Dia juga yang nyebut ya harusnya Bang Egi yang nyebut. Kan habis itu saya bikin inisialnya. Oh iya. MR. MR. Ya. Selanjutnya disebut MR gitu. Iya, iya. Ya. Mister. Faktanya kan nggak bikin gol. Oke. Curiosity, Kenapa kepenerasan. ya? Kenapa dipanggil gitu kan? Muncul Ya, curiosity. kenapa dipanggil? Hmm. Karena teori umumnya pemain dipanggil tim nasional based on performance di kompetisi. dong, iya. Pemain muda kali. Prestasi. Punya masa depan. Ya masa modal muda doang. Rahasia Kayak gitu, umumnya dia adalah menantu dari wakil ketua umum saat itu. Oh. Rahasia umumnya. Ini awalnya. Wakil ketua umum. Rahasia umumnya kan itu fakta. Ini Fakta. wakil ketua umum I awalnya. Ya. Oh, I. Sama MR. Boleh sebut nama? Apa? Boleh sebut nama? Wakil ketua umum Wakil- saat itu. Udah Udah. jelas waktu itu. Iya. Googling ya, googling. Oke. Oke. Terus dipanggil lah. Saya mengkritisi itu lewat channel sendiri, YouTube. Ya. Tapi ada satu kesempatan dijawab rupanya. Jadi dia mendasarkan pemanggilan itu karena pemain ini sudah sering ikut TC Platnas. Jadi dianggap mengerti taktikalnya. Oh. Saya garis bawahi kan, mengerti taktikalnya. Hmm. Kalau dasarnya mengerti taktikalnya berarti kan harus dipanggil secara konsisten kan begitu. Maret, nah, selama itu dipanggil, tapi begitu memasuki Maret 2023, kebetulan wakil ketua umumnya itu akhirnya mundur Hmm. di bulan Februari karena ada KLB kan, Iya, iya. mundur, ada KLB, ada PSSI baru, Pergantian Erick Thohir. Ketua umum. Maret ada FIFA Matchday. Hmm. Udah nggak pernah dipanggil lagi sejak itu. Oh, Jadi mungkin- pertanyaan saya, jadi kemarin katanya karena dia sudah tahu taktikal saya gitu kan. Dia sudah ikut tesis saya berkali-kali. Dia sangat mengerti apa maunya. Iya. Tapi kenapa begitu di sini nggak ada gitu loh.
Mungkin dia sudah mulai lupa taktikalnya. Bisa jadi ya. Ya, asumsinya Jadi silakan aja gitu. sebuah kebetulan yang menariknya itu karena itu gitu loh. Mungkin main bolanya kayak Bang Ege, diminta masuk, malah dia bawa keluar Iya, gitu benar. kan. Tapi itu mengusik Kan lebih Bung suruh Toel bawa waktu keluar, itu. Pak. Iya sebetulnya pertanyaan-pertanyaan penasaran aja, curious Oke, aja. Iya. Pokoknya pengetahuan umum yang Anyway, kita yang tahu, dibilang Bang Toel ini sempet rame juga. Ya. Sempet rame juga. ya Nama pemain ini hubungannya dengan wakil ketua Umum. umum pada waktu itu rame juga. Nah, Bang Toel lah yang mengemukakan itu di awal-awal pada waktu itu dan cukup Tapi rame. bukankah, ini bukankah nih mulainya. Hmm. Iya. Bukankah ini menunjukkan kasusnya tidak banyak, menjadi berkurang, tapi ada gitu. Bisa gitu nggak tuh? Jadi artinya kalau dulu yang Ya. dititipkan 9 orang misalnya, Ya. sekarang Sekarang berkurang. satu. Ya. Karena kebetulan yang sedang memerintah adalah itu. Gitu, pemerintah dalam bola nih. Ya, Iya. ya. Ketika pemerintahnya ganti, selesai Iya. itu. Gitu. Iya. Maksud saya jumlah kasusnya memang makin sedikit nggak waktu itu, ketika dia datang? Yang saya soroti cuma itu. Iya. Yang saya soroti cuma itu. Artinya, Tapi bersih saya lebih bagus kan? Bersih lebih bagus. Saya gitu ya. pikir Sinteyong ini dewa gitu Oh, loh, yang oke. sangat strict pada prinsip. Ternyata Nggak bisa ada diganggu. kesungkanan rupanya. Oke. Dugaan saya ada Sesama kesungkanan. Asia lah, Pak. Iya, Oh. Sama Asia. sungkan. Ya. Jadi sebenarnya Bung Toel catat tuh. Bung Toel ini pernah menjadi pendukung Sintayong sebenarnya. Tadi, Betul. Jawa. Iya kan? Benar. Ini yang membuktikan bahwa sepak bola itu dekat dengan politik. Iya, benar sih. Orang yang pernah Iya. mendukung salah satu capres sebelumnya bisa menjadi penantang serius. Politik misalnya. tuh Buat- bisa buat- begitu ya. buat- Politik bisa Buat begitu. Anda Sepak bola yang juga. menggemari politik berpikir ada dewa. Nggak ada itu dewa. Saya Ada ini dewa. hari-hari ini menjadi Nggak ada penting itu betul. dewa. Iya, iya, iya. Orang yang misalnya terlalu Jadi- kuat membela sebelah sini, Iya. sekarang dia akan melongo Iya. ketika melihat ada tokoh-tokoh yang dia kagumi Iya. mengatakan memang sudah waktunya kita Belum seminggu ya. mendukung koalisi. Belum Tidak seminggu mungkin dari kita keputusan ya? membuat Nggak ada seminggu. Nggak ada seminggu. tidak mungkin kita membuat terganggunya Iya. kabinet Indonesia Maju. Ada loh yang begitu. Selama itu didasari oleh nalar, logika ya nggak apa-apa. Nalar TV Sebenarnya. selama didasari oleh Didasari Nalar nalar TV. TV beda lagi. Ya, maksudnya kalau memang merasa bahwa oke langkah pemerintah ke depannya saya merasa kontribusi saya kalau saya terlibat ya silakan aja kan begitu. Yang sebenarnya. kasihan itu orang yang ikut mereka. Iya, itu Kan mereka cepat sekali pindahnya. Iya. Misalnya kecepatannya itu 100 km per jam untuk pindah. Rakyat ini yang dulu ikutan dia dengan suara yang besar loh itu ya. Ada 40 berapa persen gitu. Iya, iya, iya. Itu mungkin kecepatan beloknya Mungkin 10 km per jam gitu. Dia belum lihat gitu ya, yang ini udah belok gitu. Dia ini di belakang. kali ini Enggak, Bang Ege, Bang. soalnya judulnya Coach itu Ege baru niat belok dia udah belok. Iya, Baru niat loh. Ya, itulah beda memang. Iya, iya. Kalau namanya mengusung perubahan ya cepat berubah gitu maksudnya. Apanya? Iya benar. Cepat Iya. berubahnya. Nah, balik lagi ke 442-nya nih. Oh iya, iya. Mumpung ada ini. Iya, Oh, ya. udah, Oke, udah. tapi Baik dari- lagi, Catatan, baik lagi. catatan. Jadi- Saya mau dengar catatan dari Coach Ege dulu. Iya, iya. Ini kan penggemar timnas kemana aja diikutin. Oh dia lebih lagi dong. Sama. aja. Iya. Kita juga, kita juga. Anda Nggak ada juga sudah ongkosnya ada di aja. dalam stadion. Udah waktu ada, terima kasih, Bang. Kita nggak ada ongkosnya Indonesia, aja kalau kita, nggak ada kalau ke pengenangan. Doha. Vietnam. ya. Vietnam. Oke, oke. Kalau Bang Ege yang selalu memantau cara orang berkomunikasi dekat dengan sepak bola Indonesia, apa yang diobrolin sama Bang Toel ini itu gimana menurut Bang? Ada Ege? 4 hal. Yang pertama, ternyata Apa ini mau sekedar kritik hanya karena nggak suka atau gimana? ada 4 hal. Yang pertama, sepak bola itu sangat penting di Indonesia. Jangan-jangan sepak bola lebih penting dari politik. Iya. Coba dipikirkan pelan-pelan loh. Mm-mm. Sepak bola Hari-hari penting ini- dari politik. Iya dong, pembicaraan tentang hasil Pilpres yang juga ada skornya 5-3, Iya. itu pasti kalah dengan Kalah skor main 2-2 dengan 11-10. 10 ini. Iya. Iya. Wah, jangan-jangan nih. Iya. Malah saya bilang Jangan-jangan- beruntung Iya. timnas U23 Coba suatu saat lolos. ya kita laksanakan. Oh, dulu kami ingat tahun 98. Ini penting nih. 98. Waktu 98 ketika kita mahasiswa bergerak dalam pergerakan pada waktu itu. Ini harus hati-hati juga bilangnya nih. Itu kan Karena- Maret Mei, Juni. Iya, Terus? 98. Pelan-pelan maksudnya. Saya Oke. harus pelan-pelan ngucapin ini karena kan ini kalau kita bilang kita yang ikut menjatuhkan. Nah, sekarang bangkit lagi kok. Masalah kita. Jadi harus pelan-pelan kalimatnya disampaikan ya. Waktu gitu pelan-pelan ini maksudnya nih. Jadi pada waktu itu mahasiswa-mahasiswa kita bilang
Karena kan saya sudah nonton bola Piala Dunia itu sejak 1990 tuh ya. Ya, Italia ya. Iya, saya jadi wartawan sebelum Toel lah, kurang lebih gitu. Ya. Iya kan, betul kan? Ya. Ya. Tapi pada waktu itu kita bilang, hati-hati loh. Ini gerakan mahasiswa atau reformasi harus selesai sebelum Piala Dunia di Prancis itu dimulai 98. 98. Kalau enggak perhatiannya Kalau nggak teralihkan. habis kita. Iya. Iya. Jadi harus dimulai. Dan mahasiswa melakukan percepatan pada waktu itu. Antara lain, jadi politik jangan-jangan di Indonesia itu saingan lainnya adalah Sepak sepak bola. bola. Dan yang dikritik oleh Toel, ini saya mau masuk yang kedua nih. Sip, ini mau Politik sepak bola yang dia kritik. Mhm. Jadi sepak bola itu dianggap atau bahkan oleh FIFA juga kali ya, Ya, itu nggak boleh ada politik-politiknya. Iya. padahal Padahal ya itu dikritik oleh Toel gitu lah. Nggak boleh gitu, nggak boleh balik lagi. Ayo. Harus maju. Kan udah yang Memang ketiga. dekat Toel lah kritik sepak bola sama politik. politik. Politik nggak boleh begitu, padahal itulah yang dikritik oleh Oh, Toel. Maju dong. Maju. Ini yang ketiga maju. Yang ketiga maju. Yang ketiga ini sepak bola itu ternyata sama dengan ilmu komunikasi. Ah, Jadi Oke. mereka yang belajar ilmu komunikasi mengatakan, dulu saya ingat betul di UI saya pertama kali diajarkan oleh Profesor Jayusman Tanudikusuma almarhum, tapi dia sama saja dengan para pemikir ilmu komunikasi, Dennis McQuell misalnya, pembimbing saya langsung dia mengatakan gini, komunikasi itu adalah ilmu yang paling lemah. Hmm. Kenapa bisa begitu? Pagarnya itu paling lemah. Hmm. Orang bisa masuk dari mana saja. oh, oke. ya. Dan kemudian bisa mengklaim diri sebagai ahli komunikasi. Komunikasi. Karena apa? Karena dua hal. Bradek ini asumsinya. Mhm. Yang pertama, human cannot communicate. Jadi orang tidak bisa berkomunikasi. Karena itu sekolah lah. Di sekolah komunikasi ada sekolahnya dan lain-lain. Tetapi yang kedua katanya, human cannot not communicate. Oh. Tidak Orang nggak bisa untuk- tidak. harus berkomunikasi. Harus berkomunikasi. Nggak bisa enggak. Jadi antara orang yang benar-benar bicara berisi, sama yang asal bicara, Mhm. bisa lebih terkenal yang Ya, asal. asal bicara. Apalagi di era sekarang ini. Nah, di saya mana- sudah mulai agak maju nih. Ya, maju lagi. Yaitu silakan. bahwa komunikasi hampir sama dengan sepak bola. Hmm. Kadang-kadang saya suka berpikir, jangan-jangan yang saya ngomongin di sepak bola ini sebetulnya kosong, agak banyak modalnya googling, ya meng-google saja, terus asal ngomong, atau memang ada basisnya, sudah lama dipikirkan. Kalau bicara soal sepak bola Ya, gitu ya. Iya betul. Hmm. Jangan-jangan saya harus mendengarkan orang lain, termasuk Toel. Hmm. Termasuk semua orang yang berdiskusi, misalnya di forum terhormat tuh ada rembuk sepak bola nasional dan Ya, lain-lain iya, gitu. iya, iya. Itu saya selalu berpikir, "Waduh, apa yang perlu saya dengarkan gitu. Hmm. Karena kalau orang lain bergembira ria dengan kalimatnya nggak apa-apa juga. Iya. Karena di ilmu komunikasi itu begitu. Oke. Manusia tidak Iya. bisa tidak cuap-cuap. Berkomunikasi. Iya. Oke. Nah itu. Nah yang keempat sekarang yang penting. Semua orang nanti akan mendapatkan tanggung jawab dari apa yang dia sampaikan. Hmm. Selama tanggung jawabnya itu ke arah yang tidak bersifat, pokoknya saya nggak mau tahu STY. Iya. STY ini 100% buruk. Hmm. Kalau dia tadi sudah 80-20. Kita belum tanya ya setelah hasil pertandingan adu penalti. Kemarin Iya. berubah nggak skornya nih? Iya. Ini saya tanya tuh 80-20 pada saat dia mula-mula jadi Mulai. pencinta Belum. STY. Ya. Kemudian mulai enggak Hmm. terima. Itu 80-20. Nah, saya nggak tahu nanti terakhir itu ya. Kita mau nanya Iya. di poin yang keempat. Sesudah tadi malam main dengan skor 2-2. Walaupun sejak menit ke-70 itu 11 lawan 10 ya. Ya, Iya. Nah, kartu merah. tapi kemudian adu penalti yang paling menegangkan. Ada Menegangkan. dua pemain kita mengambil 2 kali. Iya. Penalti kan? Hubner. Karena memang Hubner. enggak, benar enggak 2 kali Oh, karena maksudnya gagal. 2 kali Tapi karena 2 kali gagal. giliran ngambil sesuai Satu urutan putaran 1, 2, lah ya. 1 Berputar, ya. Itu apa Arkan sama- Sananta dan kemudian Sananta dan Arkan. Arkan. Ya. Pertama itu luar Penentu. biasa. Iya. Ya kan, apakah Anda akan tetap kasih ke kiri atau Anda ubah arahnya gitu? Enggak. Berapa skornya STY pada hari ini? Kemarin udah diskor katanya. Iya, ya, enggak apa-apa. Skor Dia cara 4-4-2. untuk Setelah hari ini perda skornya awalnya itu 80-20. ada kenaikan. Kemarin kan Anda pas lagi nonton begini, itu masih jangan-jangan masih 75-25. Iya. Sekarang sesudah ada hasilnya nggak apa-apa loh. Dengan hasil ini ada perubahan. Itu yang saya katakan orang Penilaian berkomunikasi. Bang Toel nggak Ya itu terhadap kan ada STY? hal-hal yang Ya. recent, yang up to date, Mhm. yang mutakhir, Ya, kontemporer. Berapa? Dalam skala 1 sampai 10. Iya betul. Iya. Waduh. 7. Wih, naik. Woi. Naik 0,5. Kalau itu diterjemahkan dalam dulunya 80 ke 20%, maka sekarang dia itu terbalik jadinya. Mhm. Tapi 80. Positifnya 70%, 30%-nya yang masih kritik gitu. Iya. Sekarang kan benar jadinya Iya. gitu. Saudara-saudara, posisi Bung Toel pada waktu pertama kali dia mulai mengkritik
STY itu 80-20. Tapi itu bukan Sekarang- mencintai itu. Ya, Pak? Itu bukan mencintai. Bukan mencintai ya? Bukan. Beda. Saya tidak pernah mencintai. Oh, yes. Mentayong. Mentayong. Mencinta. Men- Ya nggak, sarang, semua orang itu Ya, kita tidak boleh mengkultus individukan siapapun. Ya. Itu penting loh. Harusnya tadi saya mau Kita- ucapkan di ujung. Kita udah punya, kalau di politik Ya. harusnya orang udah harus belajar ya kan, Dari bagaimana peristiwa dari 2024. di dalam negeri kita itu kan. Itu. Jadi saya mau uji, tetapi yang menarik adalah 442 mengungkapkan setelah dikejar sebagai saksi fakta ini di sini terbukti bahwa dulu tuh 80-20, tapi berdasarkan hasil tadi malam 22 dan 11-10 Ya. malah menjadi 30-70. Artinya 30 yang terlihat sebagai hal yang Ya. negatif, 70 sebagai kemajuan sepak bola Ya. Indonesia dari hal-hal yang dijadikan sebagai indikator Oke. tadi oleh Nah, Tapi emang Indonesia kali ini mainnya bagus sih. Saya sih ngeliat apa lebih tuh? cepat, Catatan- lebih strategis. catatan untuk ya, tadi malam, kita tadi bisa malam. ngeliat Tapi- begitu. Mungkin Tapi ini deh. catatan dari Bung Toel apa? Nah, Karena kan tadi malam dia sepanjang- nonton ketika sedang berlangsung. Iya. Tapi sesudah berlangsung apa? Sampai sini deh, bukan tadi malam doang. Ya. Sampai sini tuh sebenarnya Oh ya sampai sini. Ya? itu memang ini bisa dipertahankan gak nih performa ini menurut Bung Toel? Ya Sampai kalau final. sepanjang era STY pegang timnas, 2 pertandingan terakhir Yordania. Yordania dan Korea Selatan, terutama Korea Selatan itu yang paling sensasional. Sensasional. Hmm. Iya. Jadi keren lah itu sih. Iya, iya. Fantastik lah kalau Iya. mau kita pakai adjektif gitu Iya, ya. iya, iya. Luar biasa lah. Penampilannya semuanya luar biasa. Cuma saya mengawati STY kan panjang. Panjang, panjang. betul. Panjang. Yang senior, Hmm. yang sebelum ada, bukan sebelum ada, yang Ya. waktu naturalisasinya sedikit, Hmm. lalu SEA Games, AFF dan sebagainya. Bahkan kalau kita bicara tahun lalu November waktu kalah 5-1 di Basra oleh Irak kan itu Ya. udah banyak juga tuh naturalisasinya. Ya. Momentum merubahnya di mana? Hanoi menurutku. Iya, 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 iya. Hanoi 3-0. Iya, iya, iya. 1-0 di Jakarta, 3-0 deh. 1-0 dulu di Piala Asia lawan Vietnam. Oh iya, iya, iya. Bola mati tendangan penalti Asnawi. Iya. Rafael Struijk yang Yang dijatuhkan. dijatuhkan ya. Ya, seolah-olah itu memupus rekor jelek di Basra saat draw Filipina, kalah sama Libya, kalah sama Iran kan yang Ya, ya, dan ya, itu memupus tuh. Iya. Ini juga luar biasa. Bagaimana satu kemenangan atas Vietnam bisa dimutakhirkan oleh media sosial, STY itu keren gitu loh. Ya, ya, yang ya. saya tangkap. Iya, iya, iya. Lagi-lagi soal komunikasi. Betul, betul. Ya. Di GBK aja 21 Maret itu kan kita lihat Vietnam masih bisa mendominasi permainan. Iya, iya. Betul. Kita nonton Kita sama Bang bikin gol hanya dari lemparan ke dalam yang menciptakan kemelut. Hmm. Nomor 3 Vietnam back-nya salah kontrol, jatuh di depan Egy. Egy. Gol. Gol. Iya, iya, iya. Jadi golnya bolehlah agak berbau kebetulan, keberuntungan. Gitu. Tapi keberuntungan adalah part sepak bola. Iya. Oh iya, iya, iya. Oke lah itu menang. Tidak beruntung pun Iya. bagian dari sepak bola. Saat itu ada Jay Izes. Ya. Sudah menambah. Iya, 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 iya. Tetapi yang memberikan perubahan Hanoi adalah yang namanya Tom Hai dan Ragnar Oratmangun. Iya, 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 iya. Menang 3-0 meyakinkan Hanoi. Sangat bombastis juga pemberitaannya. Pertanyaan logisnya, ini karena kualitas pemain naturalisasinya atau karena kecerdikan taktikal STY? Hmm. Ini harus ditanyakan gitu ya. istilahnya. Iya, Kalau itu kita kan menginginkan suatu itu. logika yang muncul di Kalau kepala. menurut Nah, Bang betul. Toel. Doel. Kalau jadi yang membedakan pertandingan di Hanoi itu adalah 3 pemain menurut saya sih. Jay Izes, Tom Izes. Hai dan Ragnar. Iya, iya. Kenapa itu membedakan? Karena sebelumnya mereka nggak main. Iya. Ketika tanpa mereka Beda seret kan? permainannya. Permainannya kan seret. Hmm. Jadi di situ faktor kualitas pemain naturalisasi dominan. Oke. Karena kalau bicara kecerdasan taktikal STY kemarin-kemarin sebelah sini harusnya udah mulai tuh kelihatan. Kan belum. Sudah berkontribusi harusnya gitu Yes. pada penampilan. Lalu yang saya amati juga pola komunikasi. Kalau diamati. Tahun lalu sekitar bulan Agustus atau September dan kecenderungannya dia ngomongnya sama media Korea. Ngomongin sama media Korea. Salah satu yang agak menggugah rasa terganggu saya adalah dia bilang pemain lokal itu punya kelemahan dalam hal mental. Takut kalah sebelum bertanding. Tapi untungnya kelemahan itu ditutupi oleh naturalisasi. Di sini dia memberikan sebuah pembedaan. Sebuah garis antara naturalisasi dan Lokal. lokal. Sepengetahuan saya sebagai pelatih tim nasional, dia juga harus membangun kualitas pemain lokal.
Ya. mau Itu kompetisinya pemain dia yang sudah dia panggil kan Ya. gitu ya. Yang sudah hafal taktikalnya. Kalau lihat, loh, saya ini Alasannya tadi nyatet loh Pak dari tadi. Nah, Ya, selain Keluar itu, lagi ya. Saya nyatet loh Pak. Kalau Kalau- sudah sering dipanggil, sudah hafal taktikalnya. ya selain kan? itu Bang, yang suka dipanggil pun dari kompetisi lokal atau pemain domestik yang itu aja. Sepengamatan saya, itu aja. Nggak ada yang baru. Pengamatan lainnya, dia juga jarang ke stadion-stadion Liga 1. Oke. Contoh, harusnya dia talent scouting sendiri lah ya, ya, untuk melihat. maksudnya mengeksplor. Pakai kalau dijawab mencari. agak ini ya, ini devil advocate ya. Jadi Ya. kan ada ini asistennya yang datang Yang ke scouting, Yang Kan memantau. nggak juga. Nah, dibagi tugas, dia datang ke Belanda, ke Eropa dan lain-lain, asistennya datang ke liga-liga Stadion Liga 1, 2, 3 misalnya. Kenyataannya kan nggak. Hmm. Selesai Piala Asia, ditanya oleh wartawan, apa ininya catatannya buat ini? Dia bilang Liga 1-nya diperbaiki. Fine, firm, kita terima Oke. fakta itu. Balik dari Piala Asia, Liga 1 berputar lagi. Sinteyongnya pulang kampung, Korea. Masa orang nggak boleh liburan, Pak? Iya boleh. Ini kan catatan. Enggak, nanti pas dia liburan, liganya diliburkan juga. Jangan. Begitu datang lagi, Catatan. Ya. begitu datang lagi, dia langsung hanya beberapa hari, 1-2 hari, Panggil. langsung berangkat lagi ke Belanda. Ya itu tadi. Kan Menengok. dibagi tugas, Pak. Bagi Menengok. tugas. Kok yang Liga 1 nggak ditengok? Kan ada asistennya, Pak. Asisten Nggak coach. juga. Nggak, ini devil advocate loh nih ya. Supaya semuanya. Tapi ini Ini catatan-catatan aku juga penting. devil advocate dari sisi keuangan, lebih murah ngirim asisten soalnya kalau ke Belanda. Iya. Sebenarnya kan lebih murah sebenarnya dibanding ngirim bosnya gitu. Fotonya kan ada itu Iya, di Belanda dimanapun lah. Iya, betul. Gitu. Tapi kan yang harus menentukan apakah taktikalnya sama apa enggak bosnya, Pak. Oh, kalau yang dalam negeri udah aman gitu ya maksudnya. ya? Apanya? Yang dalam negeri udah aman gitu ya. Iya, perlu diperbaiki. Ya kan? Kayak karena udah aman makanya. Iya. Jadi catatan-catatannya Bang Toel tadi masih mirip-mirip sih berkaitan dengan memilih pemain dari Iya, iya. pemain-pemain lokal gitu. Boleh nggak ini kita... Sebetulnya yang buruk Iya. adalah masuk yang 30%. Aduh, Para penonton 442, saya mulai kertas yang Paling- baru. iya. Karena dimulai dengan yang kita mulai 30, dengan 30% pada saat ini. 70%-nya sudah positif. Iya. 30%. Dan yang buruk adalah Nah, Ketika disupport naturalisasi, lalu muncullah istilah-istilah itu bertebaran di insan bola publik lah. Maka dikotomi itu terjadi. bukan Anda yang mulai itu ya? Enggak lah. Hah? Kan Sinteyong sendiri ngomong begitu, secara tidak langsung sebagai pelatih kepala. Siapa yang internasional. memulai pertama kali istilah naturalisasi? Karena soalnya kemarin ada penyiar televisi lain maksudnya mau bicara naturalisasi, Terus? pemain lokal terus keliru ngomong. Menggunakan istilah pribumi. Itu lebih parah lagi. Iya sudah ada. Tapi kan dia tidak punya maksud jelek gitu loh. Iya, 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 iya. iya. Dia dengan Maksudnya cepat kita ngerti mengatakan ya. mohon maaf, ini tuh nggak ada tujuannya ke sana karena dia justru dalam posisi ingin membela pemain-pemain Iya, yang iya, kalau iya. dibanding-bandingkan antara naturalisasi maupun Iya, yang iya. tidak berasal Tapi ada- dari ada- proses naturalisasi. Ada gitu. beberapa kata yang mungkin kurang tepat. untuk Iya itu nggak boleh lah. gitu ya. Nah, kalau itu Iya. kan sudah agak lama kata itu ditinggalkan dan dia sudah Iya. minta maaf. Tapi balik lagi, Maka- siapa yang mulai pertama kali istilah naturalisasi? Bukan Bung Toel. Bukan. Oh, ya udah. Bukan saya. Kamu? Udah jelas bukan. bukan lah, Bukan Toel. kami yang ada di sini. Iya. Iya. Dah, itu yang pasti. Oke. Iya. Lalu muncullah lokal pride juga kan. Jadi setiap kali misalnya kita mengkritisi, lalu muncullah lokal pride. Kan begitu. Iya, Di inilah. Jadi ada yang terjadi nih di dunia sosial ini, medsos ini kan. Iya, terutama kalau berhubungan dengan Yang tadi timnas awal kita, udah disebut apa? ST. Struktur masif dan sebagainya. Iya. TSM. Tambah B lagi. Iya, tambah B. Iya. Jadi mulailah di situ tuh. Di B-nya berkenankah atau tidak? Berkenan. Gitu. Iya. Kalau di halaman ini B-nya buruk nih, yang bagian ini. Enggak, sekarang pertanyaan saya gini. Saya boleh ya membawa logika pemirsa ke sesuatu yang baru. Karena kan dia Oke. akan datang ke seluruh kanal untuk ditanya-tanyain seperti ini. Memanas-manasi hubungannya dia. Dan kalau saya nggak mau manas-manasin. Iya. Yang mana panas biarin panas, Iya, yang mana dingin ternyata sekarang sudah 70-30. Nah, saya mau nanya gini. Naturalisasi sebelum tim senior kelihatannya bisa banyak dilakukan. Karena dia baru punya akibat ketika sudah terdaftar di tim senior. Betul nggak? Yes. Begitu sekali dia terdaftar di tim senior, Yes. berarti dia nggak boleh lagi membela yang lain. Ya. Kalau naturalisasi disebut bermasalah, Hmm. kita sudah lama kena penalti atau hukuman berdasarkan Iya. statuta FIFA dan statuta Iya. federasi kita. Berarti tidak Jadi ada masalah. nggak ada masalah, Mhm. ya kan? Hmm. Yang menjadi masalah adalah
Ini sebetulnya ada ini nih pepatah dalam bahasa Inggris itu. Oh. Do not trouble troubles before trouble troubles you gitu. Iya, iya, iya. Jangan mempersoalkan masalah sebelum masalah datang pada Anda. Iya, iya. Jangan Itu cari-cari masalah Toel, gitu. Nah, maksudnya ya. nah, tapi maksudnya gini. Ketika orang bicara begitu, saya langsung kepikir. Kan dia punya konsekuensi, kalau ini kan U23, tidak Ya. masuk kalender FIFA Ya. dan Anda bisa sajalah gitu. Kecuali mereka yang sudah main di tim senior kita ya, seperti Ya. beberapa nama yang sudah ada di situ. Nah, pertanyaan saya adalah begini, ketika orang ditawarkan buat naturalisasi, Ya. dia akan membeda-bedakan negaranya. Hmm. Apakah dengan proses yang seperti ini, dalam kerangka panjangnya, ya dalam kerangka waktu yang panjang, kita akhirnya nggak akan pernah dapat naturalisasi yang betul-betul misalnya membela ketika kualitasnya paling utama, Hmm. tapi dia mengatakan, enggak, saya walaupun ditawarkan oleh negara ranking 1 sampai 10 dunia misalnya, tapi saya membela negara dengan 130-an, 30-an. 130-an dengan gaji yang yang agak kalau dia main di sini misalnya gitu-gitu ya. Nah, itu kalau itu sebagai sebuah katakanlah batasannya Hmm. atau kan kalau yang tidak ada batasan itu kan langit tuh. Ya kan? Tapi ada juga orang yang bilang langit atas langit, batasnya atas gitu. Ya. Nggak, saya mau sampai ke situ bahwa kita nggak akan bisa dapat yang betul-betul menghadapi pilihan Ini bicara antara Belanda ya, atau Indonesia gitu. bicara soal kesetiaannya. Apakah Bukan kesetiaan, di itu- kualitas, Pak. Oh, kualitas. Betul kan? Kualitas kesetiaan Kualitas kesetiaan, kualitas permainan, permainan. kualitas skill, kualitas individu. Hmm. Kecuali beberapa orang yang memang ya saya nggak menyebut nama satu pemain Ya, ya. manapun ya, karena yang ingin saya katakan pada saat ini bahwa hasil kita ini sudah membaik, betul ya? Sudah disebut juga ada progresnya terlihat dari permainan di U23. Hmm. Tapi kalau nanti bertarung sampai ke level, misalnya ini kan Piala Dunia ini kan wakil Asia mulai dari 4,5 sekarang sudah bisa 8,5, bisa Ya. 8 atau 9. Ya. Bahkan peluang kita ini karena sudah mulai melangkah ke babak ketiga cukup besar ya, nanti dibagi 6-6-6, 30, Ya, 1-2 langsung, Nah, yang juara satu-satunya pun langsung setelah dibagi 3 tinggal. Jadi ibaratnya cuma 2 yang di bawah tuh dari setiap peluang langsung Ya. hilang harapannya. Hilang. Jadi peluang Ya. Luar Tapi- biasa bahwa kita melihat peluang-peluang itu ya. ya, tapi Oke. maksud saya dengan kalau betul-betul tanpa Bapak-bapak dan Ibu pelan-pelan tanpa memperhatikan apa yang disebut oleh Bang Toel, maka jangan-jangan naturalisasi pada level yang seperti ini Hmm. untuk tim senior ya terutama itu nanti ada ininya, ada ambang batasnya. Anda nggak bisa lewat dari itu karena ketika seorang pemain disuruh memilih antara tim negara ini dengan negara ini, Ya. maka dia akan mulai memperhitungkan kecuali ada yang betul-betul ya dengan patriotismenya mengatakan karena darah kakek saya, karena darah Ya. nenek saya atau apanya, maka saya memilih Indonesia. Indonesia. Misalnya. Akan ada nggak batas itu nantinya gitu? Itu pikiran saya menerawang nih. Itu yang mau saya bagikan kepada para penonton 442. Dibandingkan misalnya kalau kita hanya mengatakan naturalisasi nggak ada masalah. Sekarang Vietnam pun mau naturalisasi, Malaysia juga mau melakukannya. Ya, Kalau ada ya. masalah kita sudah dipinalti dong oleh FIFA. Bung Toel. concern saya bukan di situnya. Iya. Ketika naturalisasi dilakukan, maka itu sebagai akselerasi. Hmm. Kan begitu. Iya. Maka logika sepak bola aja muncul. Sampai kapan akselerasi itu? Oke. Nah, lalu apa artinya kompetisi kita? Itu pertanyaan. Iya. Iya kan? Karena itu rahimnya timnas. Nah, yang buruk adalah ketika semua efek ini terjadi pertarungan di media sosial yang terbelah itu. Iya. Apa kaitannya sama Sinteyong? Sinteyong itu pelatih tim nasional sebuah negara. Di atas taktikal, pengetahuan bola dan sebagainya, maka prinsip-prinsip bola, prinsip olahraga lah yang dia harus pegang. Sportif, fair play, unity, respect. Kalau unity dan dia melihat masyarakat di mana dia datang ternyata terbelah gara-gara naturalisasi, gara-gara pro STY, anti STY, gara-gara ada pelatih lokal mengkritisi lalu kemudian dianggap lokal pret dan direndahkan, dihinakan seolah-olah tidak ada artinya bagi sepak bola negeri ini, maka itu menurut saya iklim yang sedang tidak sehat. Oke. Dan itu yang terjadi sekarang. Yes. Saya nggak mengerti ketika begitu banyak para pengamat, para komentator yang menyanjung-nyanjung puja-puji kepada STY. Kenapa orang begitu repot? Kalau yang katakanlah mengkritisi cuma saya. Dari segi jumlah kan kalah. Kan orang nggak semuanya berani, Pak.
Enggak, Iya. Ada maksudnya juga yang ngapain? Ada Tapi juga mau masuk akal kritik sih. tapi takut diserbu oleh netizen. Enggak, makanya. Antara lain Ngapain saya ketika- misalnya, kan bisa aja kan? Ketika begitu Saya enggak, banyak kalau yang saya- puja-puji, ngapain repot sama yang satu Iya. gitu Iya, loh. iya. Anda kenal dekat sama ST, punya hubungan pribadi. Kalau Tidak. ketemu langsung, halo gitu. Enggak. Kalau saya sempat berapa kali ketemu, sempat pelukan 1-2 kali, tapi saya yakin dia pasti nggak kenal saya. Itu yang agak penting. Karena dia kan kenal begitu banyak orang, Iya, iya. ya kan? Nggak apa-apa, kan saya kemarin ketemu juga Iya. di Gitu ya? Qatar, Doha. Begitu turun, saya kan Iya, ada di media sosial saya. Iya. Saya ketemu salam gitu, dia udah lupa sama saya. Nggak apa-apa. Tapi mungkin sama Anda dia ingat. Enggak tahu. Saya enggak kenal. tahu. Tapi Anda begitu ketemu dia itu, kalau bertatapan ada Udah ini, berapa kali saling sih kenal? ketemu? Berapa kali ketemu? Belum pernah ketemu. Belum belum pernah pernah ketemu. ketemu. Pantas dia bilang tidak ada hubungan Ya, cinta gimana? di sini. Enggak ada. Karena belum pernah ketemu ya. Ah, iya. Iya. Oke. Belum pernah ketemu ya gimana mau punya masalah pribadi ya? Iya, iya, Pertemuannya iya. belum pernah Tapi gitu. sebagai coach yang agak sering di sini, Anda harus agak banyak-banyak ke sini. Ya. Iya, Saya dong. mau mengatakan mendatangkan Toel pada saat ini tuh sangat penting untuk 3 hal. Satu, Hmm. ini satu nih ya. Hmm. Ketika semua orang sedang berbicara tentang koalisi Hmm. dalam politik 442, Oh ya. harus ada orang yang tersisa di luar sana sebagai oposisi. Iya, iya. Kalau enggak, bentuk dari negara demokrasi itu menjadi kerajaan. Hmm. Betul kan? Semua Betul. orang di dalam. Iya. Tidak ada balancing atau penyeimbang. Nah, yang kedua, orang harus membedakan dalam demokrasi kita juga. Ada progres, ya. Oh, ini progresnya sudah baik, demokrasi kita sudah baik. Hmm. Dengan pemilihan umum terbesar di dunia, dengan hasil yang aman dan segala macam. Lalu ada juga orang lain yang mengatakan bukan progres itu yang dituju. Hmm. Apakah demokrasi yang sesungguhnya? Ya, itu. Apakah bansos atau gentong babi bisa masuk dalam Hmm. demokrasi atau tidak gitu? Iya. Apakah kalau sebuah pemilu yang dilaksanakan? Nah, ini orang yang Minimal berbicara ada tentang orang yang selalu mengingatkan. enggak hakiki Iya kan? dengan progres. Iya. Betul. Tapi, yang ketiga saya mau bilang terima kasih juga akhirnya kita pada STY dalam konteks yang sebelah sini. Hmm. Bahwa bangsa ini membutuhkan harapan-harapan, membutuhkan pertandingan dan adu penalti seperti itu. Hmm. Ya, membutuhkan hasil-hasil yang mengangkat peringkat Iya. kita, walaupun kita belum tahu nanti ininya ya, apa disebut apa itu kalau sudah threshold-nya. Threshold. Saya sampai lupa gara-gara sering betul mengucapkan presidensial threshold. Jadi itu ada threshold nggak itu? Kalau gaya naturalisasinya seperti ini gitu. Hmm. Karena kan Anda akan berhadapan dengan orang lain yang harus memilih naturalisasi, betul nggak? Hmm. Ya. Mau ke negara ini atau ke Indonesia. Hmm. Atau ada beberapa negara yang tetap boleh citizenship, tapi oleh FIFA nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, Iya. di situ nanti akan ada threshold-nya, saudara-saudara. Itu kata yang saya cari tadi. Threshold. 3 hal itu yang membuat saya merasa pada waktu mengucapkan selamat ulang tahun PSSI ke-94 di hampir semua kanal televisi, saya bilang jangan lupa mendengarkan balancing voices, suara-suara yang membalance, dan saya sebutkan nama tamu kita yang luar biasa, Tommy Coach Willis. Tommy Welly, yang sudah akan segera memegang salah satu klub Liga 3. Itu udah langsung Declare. diungkap. Jadi Saya ungkap. jadi akan langsung terlibat ya. Jadi Ya. Bung Toel, ini untuk ini kan kita lagi menuju ke piala nih, katanya kan salah satu pengukurnya adalah STY ini sebenarnya kita Indonesia hire untuk FIFA. Kalau trofi itu PSSI hire Runner untuk up mendapatkan piala. nggak kehitung. Oke, hitung Iya. dong. Boleh juga bisa. Tapi dihitung. juara ya. Level Tapi juara mana? itu beda. Tapi kalau misalnya kita bicara ASEAN, kita pengen juara lah. Iya, Iya. iya. Ah, Ini mungkin setuju, nggak sih? setuju. Mungkin nggak sih? Ada harapan nggak sih kita nih? Ya final ada juara? lah harapan. Juara. Saya cuma mau bilang ini Ini tar dulu, tunggu dulu sudah- jawabannya, tunggu dulu jawabannya. Saya ini sebelum dia menjawab, Menjawab, oke. Kasih prolog ini dulu. nanti dia akan diserang lagi nggak nih gitu? Iya. Ayo Iya, Pak, nggak apa-apa. peluang Jawabnya. juaranya Pak. Semifinal besok menang bisa. Oke. Oh, itu akan membantu Final. kita untuk dong ya. Kalau final, saya merasa ada peluang. jalur yang menurut Bung Toel memungkinkan apa? Karena kita nggak tahu kan ini masih ada Sama nanti aja. kan ada Arab sama Uzbekistan Arab sama sama Uzbek aja. sama. sama aja. Sama-sama Oke. mantan juara. Kuncinya kita mendingan main dengan level seperti lawan Korsel. Bisa nggak main dengan level seperti itu? Iya, iya, iya. Kalau itu terjadi, kita punya peluang ya. Oh, iya, iya, final. Iya, betul. Ada nggak pemain kunci di kita yang akan kira-kira dia nih harus performa benar-benar prima baru tim kita ini bisa prima juga. Oke, dari belakang kalau pemain kunci kita sebut Hernando Ari, Rizky Ridho, Keren. Nathan Choaon, Marcelino.
Oke. Marcelino Witan. Iya, iya. Kalau itu main keren, main hebat, itu Iya. akan ngangkat. Basically Iya, iya. game kita Iya. bakal bagus. Witan tuh nggak ada capeknya kayaknya ya, Witan. Oh iya iya iya. Iya, minum Witan apa gak ada sih capek. Witan tuh? Nggak tahu. Top, iya, iya. Oke, jadi Gitu. masih ada peluang untuk menang. Oke. Berarti ada peluang Maju untuk ke Olimpiade pun prestasi dong ya. Prestasi Karena itu kita prestasi. 1956 terakhir ke Ya. Olimpiade. Dan ini peluang kita setelah menang lawan Korea, boleh dibilang setengah kaki kita ada di Olimpiade. Ya. Karena 1, 2, 3 sebetulnya akan ini langsung dejavu 76. 76. Tahun 76. 76 kita pertandingan terakhir lawan Korut di Senayan Iya, iya, GBK. iya, betul, betul. Sayangnya kalah Iya, sama betul. Korut adu penalti. Iya, iya. Generasi Roni Pasla, Iswadi, Wow. Waskito, Iya. 76. Oyong Lisa kayak gitu kan. Iya. Jadi ini kalau Korut kita ya, Korea kalau Utara kita waktu itu. Korut. Iya, kalau kita Kalau kita menang waktu itu Olimpiade Montreal 76. nanti itu akan terjadi kalau kita tidak bisa selesai di sini, tentu harapan kita selesai. Kalau kita tidak bisa selesai di sini, kita akan melawan Guinea pada Ya. 9 Mei di Tokyo. Playoff Oh. lawan wakil Piala dari Dunia ya? Ya, Afrika. dia adalah pemenang keempat Piala Afrika, Ya. kalah dari Mali di urutan ketiga pada Betul. waktu itu. Jadi sudah ada pot-potnya. Kalau Anda juara 1, masuk ketemu Israel dan Mali. Kalau juara 1. Kalau Oke. juara 2, Anda ketemu Spanyol dan Mesir. Mhm. Kalau juara 3, Anda ketemu Argentina dan Kamerun Iya. ada di situ Wow, dan Ukraina. Tapi kalau besok ini Anda menang melawan Guinea, Amerika dan Prancis. Sudah ada pot-potnya sudah. Di Oke. depan mata itu sudah terbayang pot-potnya di Olimpiade Juli dan Agustus Paris. 2024. Paris. Ya, Oke. Oke. Itu catatan-catatannya. Tapi sedikit aja menyinggung timnas. Ya. Catatannya Bang Toel berkaitan dengan prestasinya timnas U23 dan U senior yang menurut saya dengan naturalisasi memang kita jadi punya pemain-pemain yang mengisi yang kayak gini-gini emang pemain yang kebetulan memang kita butuhkan. Ya. Main kaki ke kaki udah kayak nonton kayak jomplang saya ngelihatnya. Ini timnas Indonesia apa bukan Betul. sih mainnya? Speednya Ya. udah beda kok. Bukan Saya, saya tuh yang Terakhir paling kita berteriak, nonton di "Kelas Senayan ini." kan Iya, kita iya, masih iya. gergetan Bang. Iya, masih Coach F, gergetan, ya. betul, Tapi betul. begitu di Hanoi berubah, ini berubah, 2-3-nya juga berubah. Wah, kalau itu memang mau sebagai sebuah strategi meningkatkan performa timnas, apa catatannya supaya ini akselerasinya aja, tapi ke bawahnya juga mesti benar Iya. PSSI. Pilar ngurus federasi itu kan satu tim nasional. Iya. Kedua kompetisi. Hmm. Ketiga football development, pembinaan. Ya, itu ya. Ya kalau bisa paralel, ketiga-tiganya dikerjakan. Iya, 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 iya. Erick Thohir kelihatan mencoba memperbaiki kompetisi Liga ya. dengan legasinya yang mau dia taruh adalah wasit lewat VAR. Ya. Kan begitu. Iya. Yang football development belum nih, Belum. belum dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau maksimal, sedang mencari dirtek. Nanti dirtek itulah yang akan menjadi apa namanya? Koordinator. Person in charge-nya Person lah. in charge ya, Yang penanggung untuk jawab ngurusi dari- itu. Tim nasional tampaknya memang jadi lokomotif Erick Thohir. Iya, iya, iya. Oke. Dari sekian banyak problematika sepak bola Indonesia, dia memilih Timnas. gerbong timnas sebagai lokomotif. Dengan Kalau- cara naturalisasi, dengan cara apapun supaya naikin dulu sepertinya. Kompetisi. Tapi supaya jangan kita terlena kebablasan seperti apa, jangan seperti film Gladiator. Karena ketika ini terjadi, saya seperti membayangkan film Gladiator. Hmm. Rakyat Roma itu didinabobokan, dihipnotis, dibuai dengan pertarungan gladiator. Sorak-sorai di Colosseum itu begitu meriah, begitu luar biasa. Tapi lupa pada persoalan sesungguhnya. Itu Diberikan poin kedua tontonan tadi. itu tuh. Ya. Itu Diberikan poin tontonan kedua itu. tadi. Poin Padahal kedua. esensinya adalah Progress. Progres. organisasinya kan belum diberesi juga. Yang dibilang mau bersih-bersih gitu kan. Itu belum. Lalu kompetisinya juga baru VAR. Lalu football development-nya masih mau nyari dirtek. direkrut teknik. Di titik ini Masih ada PR-nya jelas sebenarnya. PR-nya jelas di titik ini kita berharap ketum PSSI benar-benar ngurusin PSSI. Benar? Iya. Iya. Anda mau bilang jangan jadi menteri lagi gitu atau gimana? Jangan begitu dong, Pak. Bukannya Saya jadi nggak menteri bisa, kan saya sebuah nggak bisa keuntungan. ngatur. Saya Oh. nggak bisa coach Ege kalau lagi main bola, Pak tarik bolanya ke dalam mau keluar. Kan Tapi- nggak bisa nih. Karena saya tahu dia kan sesama pemain. Iya. Tapi tadi poinnya menarik juga. Menarik, Ini menarik. sekarang Ini kan loh, nggak, Pak ET Gini, saya mau bilang tuh
gede banget tugas dari ketum PSSI Tapi itu. itu poinnya. Negara kita ini Ketum kayak gini. PSSI sekarang Pak Pak, saya Erick usul, Pak. Thohir. Saya usul, Pak. Sebentar. Pak Pak. Erick Thohir itu saat ini juga menjabat sebagai menteri. Iya, Prestasinya benar. bagus. Bagus. Ntar Iya. malah jangan-jangan kalau nggak menteri malah berbeda lagi. Justru dipertahankan. Atau jangan begitu. Ya, makanya nih, tapi banyak PR yang belum dikerjakan. Iya. Banyak. Enggak, bukan, ini Gitu. kan ada 3 PR. Mm-mm. Kalau dalam keilmuan metodologinya bisa induktif atau deduktif, ya kan? Ya, Cuma dengan tadi mengatakan apakah orang full waktu sebagai Ya. ketua federasi, nah, sehingga misalnya dia bisa ada di Qatar terus nih. Ya. ya, Nah, itu kan salah satu contoh yang sederhana Ya. aja. ya, Ya kan? Ya. Bisa mengikuti bersama Ya. misalnya gitu. Benar. Tapi kan dia nanti bisa bilang kan ada sekjen saya. Aduh, Hmm. ada exco yang lain dan sebagainya gitu. Ini kan 2 pilihan juga. Cuma kenapa nggak suatu waktu Pak Erick Thohir kita undang ke Politik 442 Wois. dan Kalau- mengundang juga Coach Towel yang akan segera Iya. memegang klub ini untuk kemudian kita bilang, Pak, di mana keuntungannya kalau Bapak ikutan menjadi Iya. menteri Iya. lagi dan Iya. ketua umum, Mhm. Bisa atau jadi ada benar-benar keuntungannya. Bapak ketua umum saja tanpa menjadi menteri. Ya. Ya. Kalau menjadi menteri saja tanpa ketua umum sudah dijamin nih kayaknya gitu. Oh ya gitu ya. Iya, iya, iya. Enggak- Jadi maksudnya Ya. lebih gampang jadi menteri daripada ketua umum PSSI. Jangan suka begitu, Bapak. Maksudnya Itu gitu. Bapak mancing-mancing. Oh, ya. Nanti masalah lagi. Itu memang komunikasi nggak boleh Ditutup dulu, ambigu. Pak. Ditutup dulu. Komunikasi nggak boleh ambigu, harus jelas. Kalau nggak nanti saya nalarnya lain. Saya nangkepnya lain. Iya. Nanti saya kesel, saya komen di kolomnya Betul. Bung Toel lagi. Ini Nanti berarti jadinya begitu. Bung lagi. Effendi, dia dong ya. Berarti Bung Timo mengatakan bahwa Iya. lebih gampang jadi menteri, Menteri daripada jadi ketua ketua umum PSSI. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan Jangan-jangan begitu. dijawab sama orang memang Memang. begitu. Silakan Pak, silakan. Betul. Oke, thank you Bung Toel. Masih kuat terus menghadapi komentar netizen. Ya, Ya. Jangan kaget kalau masih karena kita masih melaju terus nih di Iya, iya, kompetisi. iya, iya. Jadi Saya tuh kompetisi viral, Bung Iya. Toel tetap viral juga nanti. Iya. Saya pengen tahu dan saya bisa menebak sih jawabannya Bang Toel ya. Bang Toel kenapa udah diserbu kayak begitu? Banyak orang yang berhenti dari media sosial kalau mengalami apa yang dialami Iya, iya, Bang iya. Toel. Ya, Bang Toel enggak. Klarifikasi dan bicara terus kasih masukan sama timnas STY dengan caranya sendiri. Kenapa Bang Toel? Why you still here gitu? Kadang ketemu buku, nggak sengaja buku lama, terus saya baca. Nggak usah menghabiskan waktu, membuang energimu, menjelaskan apa yang ingin kamu jelaskan kepada orang yang pada dasarnya memang nggak ingin mendengar apa yang ingin. Iya, iya. Hmm. Ya. Paulo Coelho sih, nggak sengaja. Iya, Paulo iya. Coelho. Oh, oke. Warrior of the Light, Iya, iya. bukunya. Iya, iya, iya. Keselip-selip juga kadang. Betul. Tapi kadang keselip-selip terus kita baca, oh ada manfaat. Karena Kita keselip, kena ya. karena keselip saya nggak bisa ketemu udah buku itu. Kalau Tapi nggak ternyata- keselip saya pasti bisa ketemu juga buku itu. Ternyata Iya. enggak. Tapi mungkin catatannya gini juga, Bu. Saya ingat dari Bung Toel. Sebenarnya cacian segala macam udah banyak yang biasa. Tapi kalau fitnah tetap ngelawan ya, Bung Toel ya. Ya, fitnah itu kan kelihatan ingin pembunuhan karakter. Agen Pemain pemain titipan dibalikin ke saya. Iya, kan. betul. Mafia bola dibalikin. dibalikin. Agen pemain tadi sudah, Hmm. ya kan. Iya. Jadi kalau fitnah Ini ya itu. kita harus cegah jangan sampai Bung Towel juga nanti disebut sebagai agen judi bola. Itu nggak boleh. Itu harus kita cegah. Itu Itu harus online. kita cegah. Saya nyatakan di sini supaya itu Itu. tidak diungkapkan lagi. Sudah saya cegah dari sini. Itu kalau gitu ya? masuk Iya dong, kan itu sudah saya cegah dari sini dong. pemerintah bisa turun tangan langsung memberantas mereka itu sebenarnya itu lagi jadi perhatian juga. Dan tuh. Oke. bagi Bung Toel, kita semua lah sebenarnya ya. Kalau terima kasih yang sudah hadir di Tiki Takanya Iya. Bang Toel, di Politik 442. Timnas untuk selamanya sebenarnya. Yes. Merah putih di dada kita untuk selamanya. Itu yang paling penting. Kalau boleh Ya kan? menutup dengan satu kalimat ya, supaya ini Towel melakukan semua ini karena dia cinta sepak bola dan cinta Indonesia. Selesai. Pasti. Konfirmasi? Itu. Yes. Iya kan? Itu dong. Oke. Konfirm. Itu dia konfirmasi dari Bung Toel. Jangan lupa subscribe di Politik 442 Nalar TV. Kita jumpa Supaya lagi Bung dalam Towel kesempatan datang lagi. lain. Ya. Supaya Dan Bung lagi Toel datang Politik lagi. 442 ya. Ntar dipikir ini, gue salah nonton ini. Nah, Ya, Tiki benar. Taka nih katanya. Benar-benar Politik 442. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you.